Daramatasi atoma cole, daramatasi atoma kanja, daramatasi atoma lebih ampena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Vlog Edukasi. Saya Sri Nur Asrastuti, mahasiswi semester 3 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Puang Rima Galatung, Sengkang. Nah, Sobat Edukasi, kali ini saya menggunakan pakaian adat Sulawesi Selatan. Karena tema kita kali ini adalah mendongeng atau cerita rakyat dari Sulawesi Selatan yang saya angkat, yaitu kisah Rapunzel Bugis, Ida Ramatasia. Teman-teman pasti pernah mendengar, membaca, atau paling tidak menonton salah satu tokoh Disney yaitu Rapunzel, sosok yang berambut panjang. Nah ternyata dalam dongeng Bugis kita juga punya sosok wanita yang berambut sangat panjang, namanya Daramatasiya. Penasaran dengan kisahnya? Simak sampai habis ya! Daramatasiya, sosok perempuan yang sangat cantik dengan rambut yang sangat panjang menjuntai. Ia menikah dengan seorang raja atau keturunan bangsawan yang dalam bahasa Bugis itu disebut Arung. Mereka tinggal di istana dan Daramatasiya tengah mengandung. Namun, ada seorang dayang yang iri dengan Daramatasiya. Ia berharap merebut posisi Daramatasiya. Wanita itu bernama Yoro. Suatu hari sang raja hendak pergi berburu ke sungai menggunakan perahu. Saat Daramatasiya tengah menyiapkan bekal untuk suaminya, Yoro datang dan mencungkil kedua mata Daramatasiya. Ia lalu menyimpannya ke dalam sebuah wadah rotan atau baku-baku yang ia gantung di atas kelambu sudut kanan dan kiri. Karena lelah mencari Daramatasiya yang entah kemana, akhirnya raja pun berangkat tanpa istrinya tersebut. Ia berangkat bersama beberapa pengawal dan dayang termasuk Yoro. Sebelum mengikuti sang raja untuk berburu, Yoro membuang jasad Daramatasiya ke sungai terlebih dahulu. Dan ternyata Ida Ramatasia tidak meninggal. Saat sang raja menaiki perahu bersama dengan para pengawal dan Yoro sebagai dayangnya, Daramatasiya ikut di belakang perahu tersebut. Di tengah perjalanan, sang raja mulai mendengarkan sesuatu yang ia kenal baik, yaitu suara Ida Ramatasia yang sedang bernyanyi. Yoro mulureng, engkakak menyemak goek-goek ribori lofi, mau ninan re bale mangiweng. Sang raja yang mendengar nyanyian-nyanyian tersebut mengenali bahwa itu adalah suara Ida Ramatasia. Sang raja terus memerintahkan untuk semua yang ada di sana diam. Namun Yoro yang panik seketika menjawab bahwa dialah sumber dari suara tersebut. Dia yang menyanyi lirih sehingga terdengar nyanyian-nyanyian yang didengarkan oleh raja tadi. Setelah mereka selesai berburu, sang raja, dayang, dan pengawalnya kembali ke kerajaan dan menyandarkan perahu di hutan kerajaan. Di sana Daramatasiya pun naik, akan tetapi ia tidak bisa pulang ke istana karena kedua matanya telah tiada. Berbulan-bulan lamanya sang raja mencari Daramatasiya akan tetapi tidak menemukannya. Sementara di sisi lain ada Yoro yang terus saja menggodanya. Akhirnya Yoro pun berhasil mendapatkan posisi Daramatasiya. Ia berhasil menikah dengan raja. Lalu bagaimana dengan kondisi Daramatasiya? Selama beberapa bulan tersebut, Daramatasiya tinggal di hutan memakan apa yang bisa ia makan di sana. Dan tibalah masa untuk dia melahirkan. Daramatasiya berjuang seorang diri beberapa bulan di sana hingga akhirnya ia melahirkan seorang putra. Bayi tersebut lahir bersama sebuah telur ayam di tangannya. Anak laki-laki tersebut diberi nama Labacok-bacok. Beberapa tahun kemudian, Labacok tumbuh bersama ayamnya. Akhirnya Daramatasiya tidak sendiri lagi. Dia punya buah hati yang menghiburnya, mencari makan untuknya.
Labacok-bacok pandai memancing, jadi setiap dia selesai memancing, hasil pancingan tersebut akan dibawa pulang untuk dimakan dan sisanya dijual. Pada suatu hari setelah labacok-bacok selesai memancing dan hendak ke pasar untuk menjual ikannya, labacok-bacok bertemu dengan seorang kakek. Kakek tersebut membeli ikan itu, tetapi labacok tidak meminta uang. Ia hanya meminta agar diberikan pakaian untuk ia dan ibunya kenakan. Karena selama ini mereka tidak menggunakan pakaian sama sekali. Ibunya hanya melilitkan rambut yang begitu panjang hingga menutupi tubuhnya. Karena melihat labacok-bacok membawa ayam, kakek tersebut kemudian menawarkan kepada labacok-bacok bahwa sang raja akan mengadakan sayembara sabung ayam atau mapa bitemanu. Barang siapa yang memenangkan pertarungan tersebut bisa meminta apapun dari sang raja. Labacok-bacok pun pulang membawakan pakaian kepada ibunya dan meminta izin untuk berangkat ke istana berhadapan dengan ayam sang raja. Namun, hal mengejutkan labacok-bacok temukan saat ibunya memberitahu bahwa ternyata ia adalah putra dari sang raja. Akan tetapi, ia tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada raja terlebih dahulu. Labacok-bacok pun datang ke istana dan langsung berteriak memanggil sang raja. Ketidaksopanannya memancing amarah dari para pengawal dan kegaduhan tersebut sampai ke telinga sang raja. Sang raja lalu turun langsung ke lapangan melihat kejadian tersebut. Kemudian labacok-bacok menyampaikan niatnya bahwa dia ingin menantang sang raja dalam sabung ayam. Diterimalah tantangan tersebut. Sang raja mengeluarkan ayam putihnya, sementara labacok-bacok dengan ayam yang ia pelihara selama ia mulai bayi. Sebelum pertarungan dimulai, mereka memberikan pujian-pujian terhadap ayam mereka, atau disebut juga sebagai faganti. Dimulai dari sang raja. Futetinok kinong mangasari batue. Kemudian sekarang giliran labacok-bacok. Labacok-bacok pun menjawab, "Iya, puang." Bori tu bori malilu cep pagamali pamalingengi datupuan na tamis sengenya nak rejajiana. Mendengar pujian tersebut, sang raja sontak. Ada maksud apa dari pujian ayam labacok-bacok ini? Kemudian sang raja meminta, bisa tidak pujian tersebut diulang sekali lagi? Labacok-bacok menolak, tabe pun. Pujian ayam hanya bisa diucapkan satu kali dalam satu pertarungan. Kemudian dimulailah pertarungan. Hanya dengan satu kali pukulan, ayam labacok-bacok membunuh ayam dari sang raja. Karena penasaran, sang raja meminta lagi untuk satu pertarungan. Namun labacok-bacok mengatakan terlebih dahulu, "Tabe pun, saya ingin meminta hasil dari pertarungan ini. Bisakah Tuan ambilkan baku-baku yang berada di sudut kanan dari kelambu di istana Tuan?" Sang raja pun pergi mengambil baku-baku yang ada di sudut kanan kelambu dengan tangan kanannya. Kemudian diberikan kepada labacok-bacok. Barulah pertarungan kedua dimulai. Sang raja memulai lagi dengan pujian-pujian terhadap ayamnya. Putetinnokin no mangasari batue. Sekarang giliran labacok-bacok. Bori tu bori malilu cep pagamali pamalingengi datupuan na tamisangengi anak rejajiana. Kali ini sang raja mulai curiga, jangan-jangan labacok-bacok adalah anaknya yang hilang semasa dalam kandungan Idara Matasia. Pertarungan pun dimulai dan lagi-lagi labacok-bacok memenangkan pertarungan ini. Akhirnya labacok-bacok meminta hasil dari pertarungan ini lagi. "Tabe puang, saya ingin meminta hasil dari pertarungan ini berupa baku-baku yang berada di sudut kiri kelambu dari Tuan di istana." Pergilah. Sang raja mengambilkan baku-baku yang ada di sudut kiri kelambu dengan tangan kirinya, lalu diberikan kepada labacok-bacok. Sang raja pun berkata kepada labacok-bacok, "Wahai labacok-bacok, saya penasaran dengan dirimu. Bisakah saya ke rumah kamu?" Kemudian labacok-bacok mengingat pesan ibunya untuk tidak memberitahukan kepada raja bahwa ia adalah anak dari sang raja yang hilang. Tapi labacok-bacok tidak bisa menolak.
Ia menerima itu, akan tetapi ia ingin pulang lebih dulu dengan alasan untuk membersihkan rumahnya karena rumahnya penuh dengan kotoran, dikarenakan ibunya yang tinggal di rumah buta sehingga tidak pernah membersihkan rumah. Pulanglah Labacok-bacok ke rumahnya. Kemudian ia menutupi semua kotoran yang ada di rumahnya dengan dedap, lalu menyembunyikan Idaramatasia ibunya di dalam sebuah peti. Datanglah sang raja ke rumah Labacok-bacok. Akan tetapi baru saja di pintu, sang raja sudah tersandung sebuah rambut yang sangat kuat dan panjang. Sang raja kemudian mengikuti alur dari rambut tersebut. Ia dituntun dari rambut yang begitu panjang hingga ke sebuah peti. Dari sanalah sang raja membuka peti tersebut dan betapa kagetnya ia ketika melihat istrinya Idaramatasia dalam peti tersebut. Setelah bertahun-tahun mereka pun akhirnya dipertemukan dan Idaramatasia kini sudah bisa melihat karena mata yang disembunyikan oleh Yoro kini telah ia miliki kembali setelah Labacok-bacok memenangkan pertarungan ayam bersama sang raja. Idaramatasia kemudian menceritakan bahwa Yoro lah yang mencoba menyingkirkan Idaramatasia dari istana. Raja pun murka dan meminta para pengawal untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada Yoro. Idaramatasia, Labacok-bacok, dan raja pun kembali hidup bersama di istana. Mereka hidup bahagia tanpa ada gangguan lagi. Itulah dongeng Idaramatasia yang dapat saya ceritakan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!